Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, Jama'atu Salatus Subuh di Masjid Al-Balad Bojongsari Depok, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita, yaitu Sirah Nabawiyah, belajar mencintai Nabi Muhammad SAW, ya, belajar mencintai sejati ya Nabi kita Muhammad SAW. Suatu karya dari putra bangsa yang benar-benar berusaha membawa umat Islam Indonesia kepada ilmu dan amal. Ilmu yang sahih, amal yang makbul. Karena syarat amal diterima adalah ikhlas lillahi ta'ala, makbulun ittiba, sawab adalah ittiba ala sunnah, dan kedua itu bisa didapatkan dari Al-Quran dan sunnah serta sirah nabawiyah. Di kajian yang 102 kita sudah sampai persusuan Nabi Muhammad SAW di Legoso. Sudah sampai halaman 308. Sebagai pengantar, karena belum selesai itu, persusuan Nabi adalah Nabi pertama disusui oleh Suwaibah. Suwaibah pernah menyusui Hamzah, paman Nabi yang berbeda usia sekitar 2 tahun atau 3 tahun, lebih tua dari lebih tua dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah Asadullah, dan Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ini persusuan, di mana dalam kajian yang sebelumnya Nabi hanya disusui dalam berita ada 3 hari, 7 hari atau 8 hari, 9 hari. Setelah itu beliau disusui oleh Suwaibah. Jadi ibunda Nabi Aminah hanya menyusui secara sirah 3 hari, 7 hari, dan 9 hari. Karena kebiasaan orang Arab memberi persusuan kepada memberi upah kepada ibu susu. Dan ini akan berhubungan dengan hukum, ya. Dan kisahnya sangat menyedihkan, di mana Nabi setelah disusui dengan Suwaibah, ya, ada kisah di mana Rasulullah akan disusui lagi oleh Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah orang kampung Taif. Taif pada saat itu kampung, ya, Mekah kota. Mempunyai kebiasaan ibu-ibu orang wanita-wanita yang sedang menyusui pergi ke kota mencari nafkah
mencari anak yang bisa diambil untuk dijadikan susu ya dengan upah. Ya, waktu Halimah Sa'diyah ikut rombongan pencari anak untuk disusui, dia ya mereka berlomba-lomba cari anak orang kaya dengan harapan imbalannya besar. Maka tidak ada yang mau mengambil Nabi Muhammad, Nabi kecil tidak diambil. Ya, begitu lengkap cobaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Lahir dalam keadaan yatim, dan yatimnya yang ablau, yatim yang paling mulia, di mana seorang anak lahir bapaknya tidak ada. Ya, itu yatim yang ya dijelaskan oleh ulama, yatim yang sangat menyedihkan. Setelah diurus oleh Abu Talib, ayahnya Ali, beliau bukan orang kaya, maka diurus seadanya. Dan sebab itu waktu ada rombongan ibu-ibu dari Taif mencari anak untuk disusui, nggak ada yang nengok ke Nabi. Ya, betapa sedihnya kita mendengar cerita ini. Mereka tidak tahu Nabi itu bakalan menjadi penghulu para manusia dan rasul, orang besar, tapi karena masih bayi, tanda-tanda itu belum ada. Sehingga Halimah Sa'diyah pun melewati, melihat dan tidak mengambilnya. Sampailah Halimah Sa'diyah ingin balik tapi masih belum dapat bayi yang ingin disusuinya. Maka dia berdiskusi dengan suaminya. Ya, beliau Halimah Sa'diyah tidak ridho pulang tanpa membawa bayi. Akhirnya dengan pertimbangan yang berat, ya, lalu diambil. Setelah diskusi dengan suaminya, ya ini kaidah ya, hendaklah seorang istri berdiskusi dengan suaminya. Lalu setuju, maka diambillah Muhammad SAW kecil. Baru saja disusui, Nabi Muhammad SAW langsung air susunya yang tadinya tidak mencukupi untuk anaknya langsung banyak. Ya, kaget Halimah. Ya, pada saat itu langsung mukjizat. Belum jadi nabi sudah banyak keberkahan. Ya. Karomah atau keberkahan. Maka Halimah senang sekali. Bahkan bisa menyusui anaknya. Bahkan ontanya yang sangat lemah waktu perjalanan pergi, baliknya itu sangat kuat, mendahului rombongan yang lainnya. Bahkan begitu pulang menjumpai hewan ternaknya gemuk-gemuk. Jadi begitu berkahnya mengambil Nabi Muhammad SAW kecil dalam rangka menjaganya. Allah menjaga nabinya. Ya, begitu. Hendaklah dari kisah ini kita mempelajari bahwa nafkah itu berkahnya, bukan banyaknya. Nafkah yang benar adalah banyak berkah, alhamdulillah. Sedikit tapi berkah. Karena keberkahan dari Allah. Ya, betapa banyak orang mempunyai harta triliunan tapi tidak berkah. Anaknya terkena narkoba, dugem, pelacuran, LGBT. Apa berkahnya? Apa nikmatnya harta triliunan? Kalau anak hampir semuanya seperti itu, naudzubillah. Bahkan dirinya juga ujung-ujungnya bunuh diri istrinya karena tidak sanggup melihat kehidupan. Tapi ini lihat, Halimah Sa'diyah mempunyai keberkahan karena mengambil Nabi sebagai anak yang untuk disusui. Bahkan waktu ibunya Aminah mengambil untuk kembalikan, ditolak. Ya, Halimah sudah jatuh cinta kepada anak susunya ini. Akhirnya beberapa kali ditolak, akhirnya Aminah bersikeras lalu diizinkan. Ya, begitu. Dan ini
kisah adalah kisah yang diangkat oleh Ustadz, ya, yang insyaallah kurang-kurangnya hasan atau sahih yang bisa diberitakan. Lalu dari hikmah ini, ya, kita mengambil ibarah dari sebuah ayat, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Artinya mungkin Halimah kurang senang dan suaminya mengambil Nabi Muhammad SAW karena ya ini harapannya apa? Anak yatim yang urusnya miskin. Ya ada keengganan dan itu dibuktikan. Sudah lihat nggak jadi, tapi pulang daripada nggak bawa apa-apa, udah ambil aja lah. Mungkin malu, ya, jadi duniawi. Tapi menjadi kebaikan. Jadi belum tentu apa yang kita pikir buruk, ya itu buruk. Di sisi Allah mungkin baik, ya di sisi Allah baik itu. Dan ayat lain, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya mungkin kita merasa gagal. Ya, pernah ada melamar seorang yang kita cintai lalu gagal. Mungkin kita berasa sampai sekarang menyesali. Ya, tapi Allah Maha tahu itu mungkin kebaikan untuk kita. Kemungkinan wanita itu gak cocok untuk kehidupan kita di depannya. Ya, jadi qadarullah wa ma syaa fa'al. Hendaklah seorang beriman memahami hal itu. Tidak menjadikan, bahkan ada yang tidak nikah sama sekali. Saya pernah jumpa banyak itu. Ya, artinya broken heart. Ya, putus cinta, tidak mau nikah lagi karena pernah ada anak gadisnya yang dia cintai gagal. Ya, Ibnu Qayyim menyatakan kalau sakit karena cinta, cari cinta yang baru. Ya, obatnya cinta adalah cinta. Jangan seperti Laila Majnun. Si Majnun ini mencintai Laila, Laila tidak mencintainya. Sampailah dia gila. Ya, sampailah dia meratapi tembok-tembok rumah Laila. Begitu. Tidak perlu seperti itu. Kita mencari hikmah. Atau kita pernah melamar pekerjaan di suatu tempat yang kita pikir bonafit dan lain-lain, lalu gagal. Maka kegagalan ini jangan langsung suudzon pada Allah. Karena boleh jadi di dalam perusahaan itu kita akan rusak keimanan kita, akhlak kita dan lain-lainnya. Maka kita bersyukur, cari pekerjaan lain, ya, yang halal, thayyiban, halalan thayyiban. Ya, walaupun mungkin tidak terkenal atau tidak sebonafit tempat kerjaan yang kita inginkan, atau di tengah jalan kita dikeluarkan, gara-gara satu hal atau hal lainnya, maka kita bersabar dan mencari hikmah, ya, begitu. Jadi dari fawaid Halimah Sa'diyah, ya, bagaimana ia hanya menunggang keledai yang lemah, ya, musim kemarau, tapi pulang paling dahulu karena berubah semua keadaannya disebabkan beliau, ya, mengambil Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan anak susunya. Anak persusuan mempunyai hukum, ya. Sini saya akan bacakan, di sini tidak dijelaskan secara
detail, tapi di halaman sebelumnya saya sudah bacakan di video sebelumnya, silahkan merujuk ya. Kita ambil beberapa saja, yaitu fatwa di mana seorang harus paham jika kita punya saudara kita menyusui orang lain ya. Di Indonesia mungkin belum ada, tradisi ini belum ketat, tapi di Arab sudah dikenal sejak zaman Nabi ya, di mana persusuan itu dicatat. Jangan sampai seorang nikah dengan orang yang sama ya, begitu persusuannya. Di sini ada fatwa yang saya kutip, ada 2 orang wanita, yang pertama mempunyai seorang anak laki-laki, yang kedua mempunyai anak perempuan. Mereka saling menyusukan anak yang lain. Siapa di antara saudara-saudara mereka yang boleh dinikahi oleh yang lain? Jawaban, apabila seorang perempuan menyusukan seorang anak kecil di bawah umur 2 tahun ya, 5 kali susuan atau lebih, ini fikih ya. Anak umur 2 tahun di bawah menyusuin 5 kali susuan atau lebih, maka anak tersebut menjadi anaknya dan anak suaminya yang memiliki susu itu. Begitu seorang wanita mengambil seorang anak dari wanita lain lalu disusukan, mungkin dititip ya, belanja atau ada urusan ke rumah sakit dititip ya, nangis kejar lalu disusukan karena lapar, disusukan 5 kali lebih, maka ini sudah menjadi anaknya, anak persusuan. Kalau ibu yang menyusuin ini punya anak perempuan, tetangganya punya anak laki-laki, di kemudian hari nggak boleh nikah itu ya, nggak boleh nikah. Karena ini anak yang disusui, dia harus lapor, Mbak, maaf anaknya tadi nangis kejar, saya susuin ya 5 kali lebih, anaknya di bawah 2 tahun, maka ini jadi mahram ya. Nah ini orang Indonesia mungkin ada yang awam, nggak paham, begitu nikah jadi haram ya. Nabi menyatakan dalam hadis, di buku ini ada yang saya tidak bacakan ya, sudah dibacakan di ya di hadis lain, di mana Nabi menolak ya. Ibnu Abbas menunjukkan bahwa Nabi pernah ditanya, mengapa engkau tidak menikah dengan putrinya Hamzah? Ingat, Suwaibah pernah menyusukan Nabi dan menyusukan Hamzah. Nabi ditanya, kenapa engkau enggak menyusukan Hamzah ya? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, inna binatu akhi minar rodo'ah, karena dia adalah putri dari saudara persusuanku. Karena Nabi disusuin Suwaibah, Hamzah disusuin Suwaibah, maka anaknya Hamzah haram buat Nabi, kayak paman ya, nggak boleh kita nikah sama ponakan ya, itu saudaranya Nabi, saudara persusuan, status keluarga paman ya, begitu. Buktinya apa? Ali radhiyallahu anhu ya menikah dengan Fatimah. Fatimah anaknya Muhammad SAW, Nabi Muhammad. Ali anaknya Abdul Muttalib, Abu Talib, Ali bin Abu Talib. Statusnya apa? Ya sepupu kan? Kan sepupunya ke Nabi kan? Nabinya anak Abdullah, Abdullah itu selevel ya, pamannya Nabi kan, Abu Talib pamannya Nabi. Tapi Ali nikah dengan Fatimah, itu boleh. Tapi begitu kalau persusuan itu tidak boleh. Ya, kalau anak yang tadi itu yang dititip disusuin 5 kali lebih dan sampai kenyang, umurnya 2 tahun di bawah atau 2 tahun, maka yang nitipin tadi dikasih tahu, saya nyusuin anak kamu, tolong dicatat ini. Nanti gede anak kita ini berdua, kamu kan anak laki yang
saya anak perempuan, dicatat ini jadi saudara persusuan, tidak boleh nikah. Ya, boleh dia buka hijab, ya, karena saudara persusuan dengan batas-batas tertentu. Begitulah, ya. Ini Nabi seperti itu. Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga pernah bertanya kepada Nabi, kami dengar berita bahwa engkau akan menikah dengan putrinya Abu Salamah. Nah, ini ingat, Abu Salamah saudara persusuan Nabi, karena Suwaibah menyusukan Hamzah, Abu Salamah, dan Nabi Muhammad SAW. Tiga ini saudara persusuan. Ya, nah, ini juga ditanya, kami mendengar berita bahwa engkau akan menikah dengan putrinya Abu Salamah. Nabi SAW pun memastikan Abu Salamah. Ummu Habibah berkata, ya benar. Rasulullah bersabda, andai putri Abu Salamah bukanlah Rabibahku. Rabibahku apa? Anak bawaan, anak tiri. Ya, jadi Ummu Salamah itu nikah dengan Rasulullah, ya, membawa anak dari Abu Salamah yang ditawarkan ke Nabi. Andaikan dia bukan anak tiriku, maka ia tetap saja tidak halal. Misalkan anaknya Abu Salamah nggak ada hubungan dengan Ummu Salamah waktu yang dinikahkan oleh Nabi. Andaikan dia itu bukan anak tiriku, bukan anak bawaan, tetap aku nggak boleh. Karena apa? Ya, maka ia tetap saja tidak halal bagiku untuk dinikahi, karena itu adalah putri saudara sepersusuanku, yaitu Abu Salamah pernah disusui. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ini hukum, ya kita harus paham hukum itu. Dan ini mungkin nggak masyhur di Indonesia, makanya hati-hati. Ya, sekarang sudah, kalau dulu mungkin belum paham. Kalau di selidik itu ada. Ya, di kampung, di daerah saya lahir aja, Karatengsin, itu nggak ada hukum Islam sama sekali. Tetangga masuk sampai kamar kita lagi tidur, perempuan lagi masuk begitu. Saking acak adulnya. Pernah saya undang seorang syekh, muridnya Syekh Albani. Saya kasih surat, anak-anak LIPI yang datang. Syekh, antum mau ke Indonesia ini, hubungin ini, saya sibuk, saya nggak bisa ngantar. Datang di ini, balik ketemu, jumpa saya, kaget. Tadi dia mau tinggal di Indonesia, dari Australia, dari Yordan, murid Albani. Nah, dia panggilnya ya sebagai penghormatan saya, Syekh Abdul Rahim, saya tadi mau tinggal di Indonesia, tapi saya lihat hidupnya berantakan sekali. Wanita nggak pakai jilbab, masuk ke rumah saya lagi. Istri saya nggak pakai jilbab, toto ada orang laki masuk. Iya. Afwan ya Syekh. Ini ya, saya perlu kamu untuk dakwah. Jadi zaman tahun 80-an itu boro-boro hijab, jilbab. Ya, begitu terbelakangnya dalam segi hukum. Ya. Begitu awamnya orang Islam. Ulamanya aja banyak yang nggak pakai jilbab, istri-istrinya. Ya, alhamdulillah sekarang sudah kenal sunnah dan lain-lain. Dan hanya meningkat, masyarakat kita harus meningkat, mendekatkan diri kita pada amalan-amalan Quran dan sunnah. Kalau mau dapat berkah, jangan makin menjauh. Ya, karena Allah akan beri pertolongan kepada bangsa Indonesia kalau dia makin dekat dengan Quran dan sunnah. Ya, begitu nyusuin saja Halimah berkah. Baru sekali sedotan atau ini langsung berkah. Makanya hendaklah seorang itu mendekatkan dirinya, keluarganya, serta masyarakatnya dalam pengamalan Quran dan Sunnah. Ya, sesuatu yang telah lalu kita istighfar, mudah-mudahan tidak terjadi ya di antara keluarga kita persusuan nikah. Makanya diselidiki dan dilaporkan. Karena kamu telah saya susui, makanya dia jadi saudara persusuan dan haram, dicatat itu. Saling mencatat. Nah, itu saudara persusuan kamu ya, kamu gak boleh nikah walaupun cantiknya kayak apa. Ya paling nyesel, kenapa sih ibu nyusuin saya? Kenapa sih ibunya nyusuin saya, itu kan calon saya itu. Nah, bad luck.
Qadarullah wa ma syafa'al. Ya. Dan jika sudah nikah nggak tahu terus tahu, cerai. Ya, walaupun udah punya anak, cerai. Ya, betapa kan bahaya kalau udah kayak gitu. Ya, begitu. Dari kisah persusuan ini ya dijawab sini oleh Syekh bin Baz ini, apabila seorang perempuan menyusukan seorang anak kecil di bawah umur 2 tahun ya 5 kali susuan atau lebih, maka anak tersebut menjadi anaknya dan anak suaminya yang memiliki susu itu. Suami dari wanita yang menyusui itu jadi bapak susu, ibu susu, bapak susu. Ibu persusuan, bapak persusuan. Dan jadi nggak boleh nikah. Itu anak kalau gede, ya mungkin istrinya meninggal, dia lihat, oh saya pengen nikahin dia. Oh enggak, dia pernah disusui nama istri kamu. Dia itu anak persusuan. Ya, begitu. Dan seluruh anak, ya anaknya dan anak suami yang memiliki susu itu. Dan seluruh anak dari wanita tersebut dengan suaminya itu atau dengan suami terdahulunya menjadi saudara bagi anak susuan itu. Seluruh tuh yang disusuin ini jadi masuk ke dalam lingkungan silsilah keluarga ibu yang menyusui dan bapak. Ya, begitu. Seluruh anak suami wanita yang menyusui baik dari wanita itu ataupun dari istri yang lain adalah saudara anak susuannya. Suaminya juga begitu. Bapaknya nih yang punya susu, artinya istri yang menyusui menjadi mahram dan anak-anaknya juga. Ya. Seluruh anak suami wanita yang menyusui baik dari wanita, dari istrinya yang menyusui ataupun dari istri yang lain. Dia punya istri 2, 3, mungkin dari sini tetap ya. Seluruh saudara wanita yang menyusui dan saudara suaminya adalah paman bagi anak-anak susuannya. Demikian pula bapak wanita yang menyusui dari bapak suaminya adalah kakek. Semua itu. Ibu yang menyusui punya bapak, itu jadi kakek bagi yang disusui. Begitu. Dan ini hukum. Ya. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Dan ibu-ibu kalian yang menyusukan kalian dan saudara kalian yang sesusu. Nabi juga bersabda, ya harum minar radha'i ma yahrum minan nasabi. Sesuatu yang diharamkan dengan sebab penyusuan sebagaimana apa-apa yang diharamkan oleh sebab nasab. Kalau lihat nasab itu haram, maka persusuan ngikut. Ya. Paman nikah memponakan haram, susu juga begitu. Adik kakak haram. Ya. Beda sama Kristen. Kristen sepupu haram, incest mereka bilang. Kita punya anak perempuan, saudara kita punya anak laki, nikah, itu boleh sepupu sama sepupu, boleh, kecuali nyusu nggak boleh. Kalau sepupu sama sepupu boleh. Di Kristen itu incest namanya, dianggap sepupu itu dianggap adik kakak, ya. Sesuatu yang diharamkan oleh nasab diharamkan oleh persusuan. Tidak berlaku hukum penyusuan kecuali dalam masa 2 tahun. La radha'a ya illa fi haulain. 2 tahun maksudnya anak yang 2 tahun yang sedang nyusu itu berlaku sampai kenyang 5 kali atau lebih. Begitu. Yaitu fatwa Syekh bin Baz. Allahu a'lam. Mungkin kita cukupkan masalah persusuan. Karena ada lanjutan dari persusuan ini yaitu fawaid. Ustadz menaruh di halaman 308 urgensi lingkungan yang sehat pada pertumbuhan anak. Jadi mempunyai anak dipikirin pertumbuhannya, ya, pertumbuhan mental, fisik dan lain-lain semua, ya.
Karenanya orang-orang Arab biasa menitipkan anak-anak mereka di tempat-tempat yang masih baik kualitas udara lingkungannya sehingga tubuh mereka tumbuh dengan sehat. Ya, hendaklah kita memikirkan tentang pertumbuhan anak kita. Apakah lingkungannya sehat? Ya, udaranya, airnya, teman-temannya, tetangga dan lain-lain. Selain itu, para ulama juga biasa dititipkan ke kampung-kampung Arab sehingga mereka bisa menjaga kualitas dan kemurnian bahasa Arab mereka. Adapun di kota bahasanya telah mengalami percampuran karena banyaknya orang dari luar Arab ya, juga memikirkan bahasa. Ya. Artinya kalau di Indonesia bahasa Indonesia semua di mana aja banyak kan. Kalau bisa mencari sekolahan yang ada bahasa Arabnya walaupun sedikit ya silakan. Kalau sekolah umum kan baru-baru bahasa Arab. Saya pernah jumpa kumpul dalam pernikahan saudara rata-rata ke Pak Kepsek, kepala sekolah SMA, ya agamanya rusak sekali. Saya tahu itu, ya STM penerbangan, ya nggak ada pendidikan agama kecuali beberapa jam seminggu. Bagaimana belajar Quran? Ya, saya juga pernah kedatangan kedatangan studi banding kepala Kepsek dari ibu-ibu Kepsek dari Makassar. Ya saya tanya, Ustadz ngapain sini? Saya ngajar Islamic Study. Apa saja? Ya untuk anak-anak SD Iqra sampai bisa baca Quran dan lain-lain. Saya tanya balik, apakah murid-murid ibu lulus SMA sudah dipastikan bisa baca Quran? Ya enggak Ustadz, kan sekolah umum. Tapi kan umat Islam. Yang umat Islamnya saya tanya. Ya enggak juga. Nah itu. Ibu nanti ditanya di akhirat nanti. 3 tahun sama ibu, kenapa nggak dididik? Sekurang-kurang bisa baca Quran. Nah ini program di sini jelaskan. Ya. Oleh karena itu sungguh merupakan musibah yang menimpa orang-orang Indonesia ketika tulisan bahasa Arab Jawa atau pegon dihilangkan. Dahulu orang-orang tua kita masih menulis dengan tulisan Arab. Bahasa Indonesia tetap tulisannya Arab. Dan saya pernah ngalamin ngaji dengan tulisan Arab, guru saya, ya. Bahasanya Indonesia, tapi itu tulisannya Arab. Di Malaysia sebagian bilang Jawi, tulisan Jawi. Kebiasaan semacam ini akan berpengaruh. Ya, orang yang lihai dalam menulis Arab, cintanya akan tumbuh terhadap bahasa Arab. Kalau biasa saya Abdul Rahim pakai bahasa Arab, tapi sayanya sin ya. Ya, yang ya terus kalau nggak salah kan titik 3 yang, karena bahasa Arab nggak ada. Ini udah hilang karena usaha para penjajah yang bertahan. Palestina, Afgan masih pakai tulisan pagan, bahasanya bahasa mereka tapi tulisannya Arab. Makanya khotnya kaligrafinya tuh bagus ya karena bahasa Arab. Sekarang kita tulisannya diganti Roma seperti ini ya begitu. Ini karena kita ya kalah oleh penjajah. Dan ini musibah. Hendaklah kita kembalikan kecintaan anak-anak kita kepada bahasa Arab. Kalau mungkin kita insya Allah dapat uzur syar'i. Ya ayah nggak paham bahasa Arab, kita juga disekolahkan di umum nggak paham bahasa Arab. Tapi kita mungkin yang ngaji udah nggak ada uzur syar'i lagi untuk anak-anak kita. Anak-anak kita harus, sebagaimana Umar bin Khattab ditulis di sini oleh Ustadz, menyatakan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengirim surat ringkas kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang berbunyi, amma ba'd fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa aribul qur'ana fa innahu arabiyyun wa tama'dadu fa innakum ma'diyun. Selanjutnya hendaknya kalian memahami sunnah, mempelajari bahasa Arab dengan baik, dan pahamilah Al-Quran dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, yang dimaksud i'rab di sini ya bukan i'rab yang Arabi,
bukan i'rab ya, wa'aribu. Baca Quran dengan i'rab bukan i'rab yang kita kenal sekarang. Artinya i'rab mengikut kaidah pada saat itu. Belum dikenal itu kaidah sekarang nih i'rab. Di i'rab ya. Begitu. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab dan hiduplah kalian dengan kehidupan kasar. Yang biasakan hidup ya, jangan biasakan bersenang-senang. Ya, karena kalian adalah dari kabilah Ma'ad, kabilah yang dikenal dengan hidup keras. Ini ada dua hikmah di sini. Anak-anak kita ajarin bahasa Arab sesusah apapun. Insyaallah Allah memudahkan. Dan kita ajari kehidupan yang keras. Ya, jangan lembek. Ya, sekali-sekali ya nanti kita bahas kehidupan yang keras itu kayak gimana. Ya, begitu. Dan di Arab Saudi aja ada pergeseran di mana masyarakatnya kebanyakan menggunakan amiyah. Amiyah bahasa bukan bahasa fusha. Ya, menggeser. Nah, itu problem yang orang Arab lahir dekat di Mekah, mereka bergeser kepada amiyah. Amiyah itu bahasa-bahasa slang daerah ya, begitu. Mungkin kalau Indonesia, bahasa Indonesia dirusak dengan bahasa Jakarta atau bahasa daerah gitu. Kalau Ibnu Taimiyah berkata, fa'ina nafsal lughatil arabiyyah minad din wa ma'rifatuha fardun wajibun fa'inna fahmul kitab wa sunnah fardun wala yufhamu illa bi fahmil lughatil arabiyyah wa ma la yatimmul wajibu illa bi fahuwa wajib. Sungguhnya bahasa Arab itu sendiri adalah bagian dari agama dan mengetahuinya dengan baik adalah wajib hukumnya, karena memahami Al-Quran dan Sunnah adalah wajib dan ia tidak bisa dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Dan apabila suatu yang wajib yang tidak bisa dikerjakan kecuali dengan suatu perkara, maka perkara tersebut juga hukumnya wajib. Ini kaidah fikih, usul fikih ya. Wa ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajibun. Suatu yang wajib tapi nggak bisa dikerjakan kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatunya ini adalah wajib. Memahami dinullah, Al-Quran, Sunnah wajib, tapi nggak akan bisa kita pahami kalau kita nggak belajar bahasa Arab dengan baik. Ini jadi wajib belajar bahasa Arab, begitu. Dan Asy-Syatibi rahimahullah berkata, annahu arabiyyu ya annahu arabiyyun wa bilisanil arab la annahu ajamiyyun wa la bilisanil ajam. Faman arada tafahamu fa ina jihati lisanil arabi yufham wala sabila illa tatlubul fahmi min ghairi hadhil jihah. Al-Quran itu berbahasa Arab. Al-Quran bukanlah berbahasa dengan bahasa non-Arab atau ajam. Jadi siapa saja yang hendak memahami Al-Quran, maka tahuilah bahwa ia hanya bisa dipahami dengan bahasa Arab dan tidak ada jalan lain untuk bisa memahami Al-Quran kecuali dengan jalan ini. Ya, iqtida ini itu dan di kitab Muwafaqat. Kalau tadi di kitab Iqtida Shiratal Mustaqim ya, lil mukhallafatil ashabil jahim. Ya, bersyukurlah orang-orang yang bisa berbahasa Arab. Ya, itu ustaz-ustaz kita. Kita memetik hasil belajarnya mereka ini. Ya. Bagi anak-anak muda, ya bapak-bapak muda tetap belajar bahasa Arab sampai mati. Ya, karena belajarnya wajib, dapatnya tidak. Dapatnya terserah Allah. Belajarnya wajib. Ingat, kapan kita mulai belajar bahasa Arab? Kalau dari kecil sudah belajar bahasa Arab sampai tua masih kayak gini-gini aja, ya udah. Allah Maha tahu usaha kita. Ya. Saya sering sebut gini karena dalam rangka membawa semangat pada anak-anak muda.
ya tahun 1980-an. Lipia itu masih baru. Pertama di Jalan Salemba, kedua di dekat samping UI. Pertama di Raden Saleh, kedua pindah gedung ke Salemba dekat UI. Kita anak-anak muda pada saat itu belum kenal Salafi Sunnah, belum kenal. 80-an itu ya saya baru lulus STM. Saya masuk di Ebaya Masjid. Ya, saya nikah dengan seorang guru bahasa Inggris Australia. Ya, saya kunjungi Lipia karena Ustaz Abdurrahman diterima. Dia nggak diterima sekolah umum. Ustaz Abdurrahman rahimahullah masuk Jaya, masuk Lipia diterima. 2 tahun dia di situ. Saya karena kuliah, saya kunjungin. Tapi saya udah belajar bahasa Arab sejak STM kelas 1 di Al-Azhar. Ya, bukan Al-Azhar Kairo, bukan. Al-Azhar Kebayoran Baru. Saya punya uang beasiswa, saya belajar bahasa Arab sama bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya di AAC itu, Keramat Raya. Ya, saya juga belajar di Keramat Raya di masjid dengan Ustadz Fakhrul Razi. Saya juga belajar dengan Ustadz Sulaiman Mahmud. Dari muda kita belajar, tapi dapatnya ya seperti ini. Bagaimana orang yang dari muda nggak pernah belajar? Karena saya ngajar di Pegangsaan dekat Lipia. Ustadz Yazid suka ke Pegangsaan, jumpa kita. Saya panggilnya Bang Yazid dulu. Bukan merendahkan, ini sejarah. Ya, ini memotivasi bahwa belajar bahasa Arab itu dari muda. Ya. Itu kita biasa walaupun kita bukan murid Lipia, kita datang ke Lipia ke maktabahnya, ngobrol dengan Syekh. Syekh dulu sangat, guru-guru itu sangat bermasyarakat. Ada yang jalan, ada yang naik bemo, ada yang naik beca. Ya, masih ada beca dulu. Saya datang, berjumpa dengan Syekh Khalil Ambada, orang Irak. Itu mudirnya dulu Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz, Saudi. Syekh Khalil Ambada Iraki. Saya ditanya, siapa kamu? Saya Abdurrahim Ayub. Oh, anta siapa ya? Pakai bahasa Arab lah. Saya udah bisa bahasa Arab waktu itu, dialog sedikit. Mana anta ya? Saya la tafhamni. Kamu gak paham saya? Marah dia. Sangka saya murid situ. Saya cuma mengunjungi Ustaz Rahman, lihat ke maktabahnya dan lain-lain. Saya ini doktor ini. Kamu belajar sini? Tidak, saya cuma kunjungan. Langsung dia senang sampai saya diajak ke kamarnya, dikasih buku-buku, dia bersyair, bernasid. Ya begitu orang Arab. Ya, saya masih muda. Tahun 80 sekitar umur 21 baru nikah. Ya, saya nikah umur 21. Langsung dia nasid. Kamu mau belajar bahasa Arab di sini? Mau. Ya udah, kamu daftar. Langsung saya daftar, saya ikut tes, diterima, alhamdulillah. Bahkan bukan itu saja, kamu rumahnya di mana? Di sini. Ya mungkin dia dapat dengar dari ikhwan-ikhwan yang sudah belajar. Ya, dia dengar saya udah punya istri. Dia mengunjungi rumah saya di Selipi. Jadi dulu itu dosen-dosen begitu dekat. Padahal baru kenal, langsung mengunjungi kontrakan saya di Selipi, datang duduk, langsung dia keluarin duit. Anak tiri saya dikasih $100, begitu baiknya, ya. Lalu kita tes, yang ngetes saya Syekh Khalil Ambada dan Syekh Zuhair, langsung, ya, diskusi. Kenapa kamu ingin belajar bahasa Arab? Ya saya ingin bisa baca kitab ini tuh, ya, tapi dengan bahasa Arab, dan lulus alhamdulillah. Qadarullah masyafal, karena kita di bawah kelompok Khawarij Darul Islam, dulu belum ada JI, belum pakai nama JI. Maka pada saat saya baru mau masuk, kalau Sabdurrahman udah 2 tahun, Sabdurrahman diperintahkan ke Afgan, saya diperintahkan ke Australia. Qadarullah masyafal. Ya. Jadi memang kelompok Khawarij tidak memikirkan anak buahnya sedang belajar kah, padahal ilmu penting. Bahasa orang masuk Lipia pada saat itu ada yang dari kampung-kampung nginep, ada yang nginep di Pegangsaan masjid yang saya tinggal. Mereka perjuangannya kayak apa dari desa-desa itu? Karena satu, guru-gurunya
Dr. Yasin itu fakar 4 mazhab. Selalu jalan kaki pulang. Ya. Kita sering nginap di rumah para syekh. Syekh yang pernah ke rumah saya, Syekh Abdullah Murghani Sudani. Pernah ke rumah saya ke rumah kakak saya di Pulau Mas, nginap. Dia juga sering nginap di Pegangsaan, Masjid Pegangsaan. Mereka bersahaja sekali dulu. Kita kenal langsung dengan para syekh. Saya juga nginap di rumah Syekh Khalil Ambada di Pulau Mas, kontrakannya luas rumahnya. Kita makan makanan Arab, ngobrol, ya bercanda. Ya. Ini proses belajar bahasa Arab ya. Tapi setelah saya di Australia agak jauh itu. Susah mencari bahasa Arab di sana. Ya, begitu. Nandalah seorang itu semangat. Allah mencatat kapan kita mencintai bahasa Arab karena wajib. Dalilnya wajib. Ya. Wa ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajibun. Belajarnya wajib, dapatnya terserah Allah. Mungkin kita bodoh. Bukan bodoh, kurang fokus. Ya, karena sudah belajar yang lain. Ya. Begitu. Tapi kita sudah menjalankan. Hendaklah setiap kita berusaha seperti itu. Walaupun sekolah umum jangan putus asa. Ustadz Firanda itu dapat UGM kalau nggak salah UGM, jurusannya saya lupa. Amir Nur Bais dan lain sebutkan ini untuk memotivasi. Amir Nur Bais fisika nuklir kalau nggak salah. Tuasikal ini fisika kimia kalau nggak salah. Rainul Bahrain dokter medis. Tapi mereka sanggup belajar bahasa. Atau yang ada satu anak muda namanya Novial kalau salah, doktor fisika. Tapi sekarang ngajar di Madinah, satu grup saya undang masuk grup, alhamdulillah. Sekarang dia ngajar dan belajar ilmu agama di Saudi. Ya, jadi jangan heran dan kita terus belajar. Saya pernah punya guru, saya pernah ceramahkan di sini juga, Dr. Irfan, orang Afgan. Bisa bahasa Arab, jelas guru bahasa Arab saya di sana. Bahasa Inggris, Afgan, terus Persia. Ustaz Abdul Rahman rahimahullah itu bisa bahasa Arab, Inggris sedikit karena pernah di Australia 5 tahun 6 tahun. Persia, Pusto, bahasa Afgan, bahasa Suluk. Waktu dia dikirim ke Moro, itu 5 bahasa. Ya. Dan bahasa-bahasa yang lain, India sedikit mungkin, ya, karena bergaul dan belajar. Jadilah semangat. Dan bahasa Arab ini kosakatanya, vocabnya, mufradatnya 13 sampai 12 juta lebih. 12 juta lebih. Ya. Dalam Lisanul Arab, kitab yang besar, kosakatanya, vocabnya enggak main-main. Enggak ada bahasa yang sebanyak itu. Bahasa Inggris kita ratusan ribu saja. Dan bahasa-bahasa yang lain. Korea banyak juga, Cina. Tapi bahasa Arab punya kosakata. Dan itu gak harus dihafal semua. Siapa yang sanggup menghafal? Ada kaidah. Indonesia juga bagus kan? Menulis, tertulis, ditulis, tulisan. Arab juga gitu. Ya. Kataba dia telah menulis, tapi dia telah, kalau Indonesia jadi panjang. Kataba fil madhi, dia telah menulis. Yaktubu, dia laki-laki, yaktubu sedang menulis atau akan menulis. Uktub, tulislah. Ya, tapi kalau menerjemahkan fil madhi jadi panjang orang bahasa Indonesia. Kataba, dia laki-laki telah menulis, pakai telah, dan dia laki-laki. Kalau orang Arab kataba, enggak pakai nanya siapa yang nulis. Kataba, dia laki-laki telah menulis. Man yaktub, wa yaktub. Siapa yang menulis? Dia yang nulis. Yaktub, ya-nya itu menunjukkan huwa. Wa yaktubu fil madhi untuk sedang atau mustakbal. Ya. Dan sangat simpel dalam grammar, dalam tense. Tense cuman fil madhi, fil mudhari dan fil amr. Kalau Inggris kan banyak. Present tense, present simple, past tense, future tense, future continuous, past simple continuous, dan lain-lain. Ada 15 kalau nggak salah.
agak rumit Inggris. Ya. Dan keunggulan bahasa Arab ini sekiranya motivasi kita, ya. Bahasa Asad saja singa itu saya cek di AI bisa mengeluarkan sampai 1000. Asad 1000, ya. Asad itu singa, Laits singa, Usama singa, Hafsah singa. Pedang, Saif 1000. Bisa coba AI tanya, bisa nggak ngeluarin singa sampai 3000? Bisa, turunannya nanti. Itu yang nggak pakai turunan. Pedang tumpul, pedang pendek, pedang tebal, pedang tipis, beda semua itu. Begitu indahnya bahasa Arab. Jadi kalau kita nggak paham bahasa Arab memang ruginya. Ya kalau kita ini, kalau kehidupan misalkan kita hewan monyet, kalau dikasih berlian segepok ini, terus dikasih semangka, dia ambil semangka. Begitu kalau ke orang yang nggak paham bahasa Arab, dia sibuk dengan bahasa-bahasa lain. Padahal ya, berlian itu kita bisa baca, paham Quran, paham sholat, paham sunnah, paham syariat Islam. Ya. Tapi biasanya orang belajar bahasa karena mikirin kerjaan. Nanti anak saya kalau nggak bisa bahasa Inggris kerjanya gimana ini? Belajar bahasa Inggris. Ya. Prancis, Cina, Jepang, Arab, oh nanti mau jadi apa? Mau jadi ustadz. Gak harus. Anda boleh anak Anda insinyur tapi bisa bahasa Arab, bisa hafal Quran. Anak Anda cerdas, jenius, silakan jadi dokter medis tapi bisa bahasa Arab. Jadi di rumah dia baca kitab, terjaga. Ya, nggak harus jadi ustadz, nggak harus buka pondok. Ya, karena wajib itu. Kalau dilihat ini fardu ain nggak cukup orang lain udah bisa bahasa Arab, saya nggak apa-apa. Itu fardu kifayah. Misalkan satu kampung ini nggak ada yang bisa mandiin mayit, dosa semua. Tapi kalau ada satu mandiin mayit selesai. Tapi kalau bahasa Arab ini fardu ain, setiap individu wajib. Begitu. Asy-Syatibi ini pemilik kitab Al-Iqtisam. Beliau juga Asy-Syatibi rahimahullah juga berkata, Asy-syari'atu arabiyyah wa idza kanat arabiyatan fala yafhamuha haqqal fahmi illa man fahimal lughatal arabiyyal haqqal fahmi. Syariat itu berbahasa Arab. Jika demikian berarti ia tidaklah akan bisa dipahami dengan baik kecuali dengan pemahaman yang baik terhadap bahasa Arab. Ya. Silakan jika ada pertanyaan. Suatu hal yang sangat menyedihkan betapa banyak orang yang semangat mengajarkan bahasa Inggris, nah ini bahasa Jepang atau bahasa asing lainnya kepada anaknya, sementara mata dan perhatian mereka tertutup dari mengajarkan bahasa Arab kepada mereka. Sedih sekali melihat semangat umat yang sangat rendah untuk mempelajari bahasa Arab, bahkan tidak ada sama sekali. Lihatlah betapa sering kita dapati beberapa kursus bahasa Arab yang diadakan secara gratis, namun hanya sedikit ya yang semangat untuk mendaftar. Sedangkan mereka rela menguras kantong mereka demi bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Jerman, atau bahasa asing lainnya. Bagaimana umat ini akan berjaya sementara sedemikian remehnya bahasa Arab, bahasa Al-Quran dan Sunnah bagi mereka? La haula wala quwwata illa billah. Saya ngalamin ini. Saya dulu punya anak murid, karena mereka nggak bisa bahasa Indonesia, saya nyari guru yang berbahasa Inggris. Alhamdulillah saya pernah ngajar anak-anak Malaysia di Australia. Dia lanjutkan di sini. Rata-rata anak presiden direktur. Saya lagi ngajar, ibunya cerita, Ustadz saya baru daftar Mandarin, Prancis atau apa saya lupa. Mahal sekali per bulannya. Saya diam aja. Mahal. Inggris mahal, Jerman mahal, nggak ada yang gratis kecuali di kedutaan dulu. Ya waktu saya sekolah, teman saya belajar bahasa Rusia gratis, tapi dia harus kedutaan. Waktu saya IC belajar di Keramat, ya English intensive English course, itu American, ya punya Amerika, mahal sekali, sebulannya berapa? Saya belajar bahasa Arab di Al-Azhar murah sekali.
Ya, saking murahnya nggak ada yang datang. Ya, yang teman-teman saya ada intel, orang tua, ibu-ibu, guru, saya paling muda. Ditanya, "Nak, kamu, Dek, sekolah kamu di mana?" "STM penerbangan." "Oh, ngapain kamu belajar bahasa Arab?" Nah, saya susah jawabnya. Saya ingin paham Islam. Nah, teman-teman saya, ibu-ibu, bapak-bapak, ada intel, polisi. Guru-guru saya dari Al-Azhar Kairo, S3, S2, dan Gontor, adminnya Gontor. Ya, mereka bingung melihat anak muda mau, apalagi masih sekolah STM penerbangan. Tapi mereka nggak akan bingung kalau saya kursus nggak ada ditanya kayak gitu. Ya, kursus bahasa Inggris maksudnya. Ya, ini kecemburuan. Ya, sangat menyedihkan mentalitas umat Islam di Indonesia ini. Sangat-sangat menyedihkan. Ya, mereka alergi dengan bahasa Arab, takut miskin belajar bahasa Arab. La haula wala quwata illa billah. Bahasa Arab bahasa Al-Quran. Yang menurunkan Al-Quran Allah, yang punya langit dan bumi. Takut miskin, andaikan kita jadi miskin karena belajar bahasa Arab, itu nggak apa-apa. Yang penting dapat hidayah, bisa baca Quran dengan kefahaman, bukan sekedar hafal. Itu balasan. Ya, bagaimana ulama-ulama seperti Imam Asy-Syafi'i dikirim ke daerah agar bahasanya bagus, padahal orang Arab. Ya, nggak dibiarkan para ulama itu bergentayangan di kota-kota, akan merusak bahasanya. Dia dikirim ke orang-orang Baduy yang masih fasih, fushah. Ya, begitu. Imam Asy-Syafi'i dikirim. Ya. Yang kedua, jangan tumbuhkan anak dengan memanjakan mereka. Dengan menitipkan anak-anak di kampung-kampung, orang-orang Arab berharap menjadikan anak-anak tersebut tumbuh sehat dan kuat. Karena mereka terbiasa dengan udara segar khas kampung, serta terdidik dengan kehidupan yang keras dan jauh dari kata manja. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Isau sinu wahsau sibu wahlau liqu watama'dadu ka'annakum mu'addun wa iyyakum ya watanna'um." Coba lihat, Al-Quran beda, enak dibaca cepat, ya paham langsung. Hadis agak susah dari Al-Quran. Asar lebih susah lagi. Ini asar sahabat nih, lebih susah lagi. Kita harus melatih nih. Ya, biasakanlah diri kalian dengan kehidupan yang keras. Biasakanlah untuk tegar. Biasakanlah memakai pakaian yang usang. Biasakanlah hidup dengan kehidupan yang kasar. Karena kalian adalah dari kabilah Ma'ad. Dan jauhilah oleh kalian gaya hidup bermanja-manja. Ya, jangan jadi anak mami, istilahnya sekarang gitu. Bentar-bentar ngeluh, sekolah digampar karena rokok, ngeluh, gurunya dipecat. Ini jadi apa generasi ini? Kalau dulu saya pernah digampar sama guru saya gara-gara nggak ada bawa buku. Padahal guru itu dekat. Beberapa kali malam saya ke rumahnya jadi ilustrator majalah dinding sekolah SMP 70. Waktu digampar. Saya mau nangis, saya lihat ada perempuan juga nggak bawa buku, digampar juga lebih keras dari saya. Ya sudah, malu saya mau nangis. Nggak ngadu, nggak apa, nggak ngomong, nggak cerita, kecuali sekarang dalam rangka pelajaran. Ya guru itu mungkin nggak bagus ngegampar, tapi saya bersyukur. Ya, dulu kayak gitu, sekarang baru dicolek, udah ngadu, bawa ke polisi. Kasihan guru-guru. Gak ada disiplin. Kalau bentar-bentar kita menggugat guru-guru kita, boleh jadi dia lelah, capek ngajar anak kita dan anak-anak yang lain. Lalu mungkin dia sebagai manusia gak kontrol pada saya. Udah maafkan. Gimana Bu? Lain kali jangan ngadu kepada kepseknya. Ya, sekarang guru sangat lemah posisinya. Gaji kecil, beban berat, ya, apalagi guru swasta. Ya, adalah kita yang menjadi orang tua paham diri. Ya, kalau menjadi komite, pikirkan kesejahteraan guru-guru anak-anak kita. Karena keberkahan dan ya
anak kita ilmunya karena kita hormat pada guru anak-anak kita. Hormati mereka. Jangan lecehkan, jangan digibahi. Jangan biarkan anak pulang menggibahi gurunya. Ya, baik fisik atau cara dia ngajar. Ya, jangan. Nah, itu guru kamu, hormati. Ayah nggak ingin dengar kamu ngeritik dia. Jangan didengarin, diketawain, dibully di belakang. La haula wala quwwata. Di kemana keberkahan? La haula wala quwwata illa billah. Enggak ada keberkahan jika anak kita ngelawan pada guru-gurunya, baik ustadz di masjid dan lain-lain. Tidak ada keberkahan. Kalau pintar pun pintar yang dajjal, anak-anak dajjal, korupsi, culas. Mau anak kita jadi pintar tapi pintar korupsi, pintar memanipulasi dan lain-lain. Naudzubillah. Bukan kecerdasan saja, tapi kesolehan yang kita cari untuk anak-anak kita. Maka kita carikan guru yang soleh, soleha, lingkungan yang soleh, yang bagus. Ya, ad-jaru qoblal dar. Cari tetangga sebelum beli rumah. Ya, alhamdulillah sekarang ya, ndaklah kalau harus menjual rumah gara-gara lingkungan buruk, nggak apa-apa, rugi separuh, rugi sebagian daripada rusak anak kita untuk selamanya gara-gara kita salah beli rumah, salah cari lingkungan. Tidak apa, karena anak adalah investasi akhirat. Ya, dunia mungkin mereka kaya, kita mati, selesai. Tapi kalau mereka soleh, soleha, doanya waladun soleh ya do'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan, yang akan mengantar doa-doa itu menjadi hijab antara kita dan neraka, antara kita dan ajab Allah, karena kita betapa banyak dosa-dosa kita. Ya, waladun soleh ya do'ulah. Ini yang bermanfaat. Wallahu alam. Saya mohon maaf jika ada perkataan atau penjelasan yang menyimpang dari buku ini. Dan Ustadz penulis kitab ini terbebas ya dari tambahan yang saya tambahkan, dan hendaklah seorang yang mengkaji kitab ini rujuk pada kitab aslinya. Terakhir kita di 312. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.